Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Diti menghentikan Kadru yang ingin pergi ke Waikunta. Kadru berpikir, jika Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi marah padaku, maka impianku mendapatkan Amrita untuk anak-anakku hanya akan tinggal mimpi. Kadru berkata, kamu benar, aku seharusnya tidak pergi ke Waikunta. Kadru berpikir, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, Winata. Tapi begitu putraku mendapatkan Amrita, maka mereka tidak akan mendapat masalah dari Garuda. Winata, aku akan membalas dendam padamu atas semua penghinaan ini. Saat itu Winata dan Garuda telah sampai di Waikunta dan Winata merasa sangat takjub melihat Waikunta. Winata berpikir, luar biasa, sangat indah, alam ini sangat indah. Aku baru saja memimpikan tempat ini. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana kondisi Waikunta. Aku menggambarkan dalam imajinasiku, tapi tempat ini jauh melampaui apa yang aku bayangkan. Aku benar-benar berada di Waikunta. Semua ini terjadi hanya karena kamu, Garuda. Winata berjalan masuk dan berkata, aku tidak percaya, Garuda. Aku berada di gerbang Waikunta. Keberuntungan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa ini di luar imajinasiku. Dewi Anusuya dan Dewi Arundhati berkata, selamat datang, Winata. Untung kamu datang lebih awal. Kamu harus memeriksa bahwa kami tidak melewatkan apapun untuk penyambutan. Winata terkejut dan berkata, bagaimana aku bisa? Mereka kemudian menarik Winata dan berkata, ayo lihatlah Winata, periksa saja apakah semuanya sudah lengkap. Saat mereka sedang bersiap, rombongan pengantin telah tiba. Garuda berkata, Ibu, Prabu Sri Wisnu dan Ibu Laksmi telah tiba. Sri Wisnu berpikir, aku selalu sadar bahwa setelah melakukan Samudra Mantana, kita akan bersatu. Dan hari ini membawamu ke Waikunta bersamaku, aku mengalami keberhasilan dari semua usahaku. Mereka kemudian menyambut Ganesha terlebih dahulu dan kemudian melakukan ritual untuk pengantin. Dewi Laksmi memberi tanda kunyit di gerbang istana dan Dewi Arundhati bersama Anusuya melakukan puja. Dewi Laksmi kemudian mulai melangkah masuk ke dalam Waikunta. Dewi Laksmi berkata, Ibu Arundhati, Ibu Anusuya, cara kalian menyambutku, aku terpesona olehnya. Garuda, Winata, kalian berdua memenuhi tugas kalian dengan dedikasi penuh, dan itu patut dipuji. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, suami. Aku bisa mengalami kebahagiaan ini hanya karena kamu. Sri Wisnu berkata, bukan hanya kamu, Dewi, setiap wanita di dunia pantas mendapatkan rasa hormat ini. Karena saat memenuhi tugas seorang istri, pengorbanan yang dia buat bahkan tidak bisa dibayangkan. Mahadewa berkata, Sri Wisnu mengatakan kebenaran mutlak. Seorang gadis menyerahkan rumah tempat dia dilahirkan, rumah orang tuanya, teman, keluarga, kerabat. Dia meninggalkan semua itu dan siap untuk menjalani hidupnya dengan orang asing. Hanya dengan kepastian yang diberikan oleh ayahnya bahwa pengantin pria sangat cocok untuknya. Gadis itu mempercayai janji ayahnya dengan penuh keyakinan. Dia menyerahkan segalanya dan memulai hidup baru. Begitu dia masuk ke rumah perkawinannya, semua kerabat suaminya menjadi kerabatnya. Yang benar adalah hanya wanita yang dapat meneruskan garis keturunan dengan kekuatannya. Dia bisa membebaskan suaminya dari hutang kepada orang tua dengan cara yang sesuai. Tanpa meminta apapun, perempuan menghujani laki-laki dengan segalanya. Itu sebabnya tidak peduli seberapa banyak rasa hormat yang mereka dapatkan, itu tetap saja kurang. Dewi Laksmi berkata, kamu benar sekali Prabu Mahadewa, dan juga cara kalian semua menyambutku tidak hanya memberiku kebahagiaan, tapi tercipta di dalam diriku sebuah kepercayaan diri bahwa sebagai pengantin aku bisa memenuhi tanggung jawabku dengan sangat baik. Saat pergi ke rumah suamimu dari rumahmu sendiri, setiap wanita di dunia ini membutuhkan rasa percaya diri ini. Itulah sebabnya aku mengambil sumpah ini, suami. Mulai hari ini, keluarga siapapun yang menyambut menantu mereka dengan ritual seperti ini, aku akan tinggal di dalam wanita itu dan menjadikannya rumahku. Tanda kunyit dengan tangannya akan membebaskan rumah itu dari masalah dan penyakit. Dari menyebarkan beras, rumah akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Dan kaki yang diwarnai dengan pewarna akan menunjukkan rumah itu jalan tugas dan kesuksesan. Saat itu Raja Bali berkata, jika kalian semua setuju bahwa musuh kita hanyalah dewa, maka kalian salah paham. Amrita itu tidak hanya diinginkan oleh para dewa, tapi juga oleh para ular.
Dan mengapa hanya ular ketika setiap makhluk yang datang ke dunia ini dengan kehidupan yang ditentukan dan setelah menyelesaikan hidup, mereka menjadi satu dengan 5 elemen. Setiap makhluk ingin mendapatkan amrita ini. Itu sebabnya perhatian penuh kita harus terfokus pada tujuan kita, sehingga saat amrita muncul pertama-tama kita bisa merebutnya. Rahu berkata, tapi bagaimana ini akan terjadi yang mulia? Karena tajamnya penglihatan Garuda selalu tertuju pada kita. Wajrang berkata, ya Raja, semua makhluk dari Andrachala sampai Vasuki selalu memihak para dewa. Sekarang bersama Wisnu, Dewi Laksmi juga akan melihat peristiwa ini. Bagaimana kita mencuri amrita di bawah penguasaan mereka. Saat itu di Waikunta, Aruna berkata, kamu tahu ibu, saat berdiri di Waikunta, Garuda memiliki keinginan ini juga, bahwa dia bisa menjadi bagian dari persatuan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Begitu juga apapun yang terlintas di benakmu hari ini pasti akan terpenuhi. Dewi Parwati berkata, temanku, sejak kamu memilih Dewa Wisnu sebagai suamimu, ada pertanyaan di benakku. Kamu memiliki mata yang sangat indah dan pipi yang merona. Kamu sangat cantik, tapi Narayan yang terkadang terlihat manis tapi terkadang menjadi berkulit gelap. Kamu tetap duduk di atas bunga teratai sementara dia duduk di atas ular. Persatuan macam apa ini? Mendengar pertanyaan itu, semua yang hadir terkejut dan Garuda berkata, bagaimana kamu berbicara seperti itu tentang Prabu Sri Wisnu dan mengapa? Winata berkata, ini juga bagian dari ritual Garuda. Dewi Parwati menggoda pengantin baru sehingga dia tidak merasa ragu-ragu di rumah barunya dan dia bisa berbicara dengan jelas di depan semua orang. Dewi Laksmi berkata, temanku, bahkan kesturi pun berwarna gelap. Yang kita kenakan di dahi kita juga gelap. Awan menurunkan hujan hanya ketika warnanya menjadi gelap, dan kamu melupakan satu hal. Bunga teratai yang paling istimewa juga berwarna gelap, dan apa yang kita katakan tentang pipi berwarna merah muda, bahkan lidah gagak berwarna merah muda, tapi itu selalu berbicara dengan nada yang kasar. Jadi awan ini tak ternilai harganya. Mahadewa berkata, tetap selalu memihak satu sama lain, saling mendukung. Ganesha berkata, ritual ini telah selesai. Sekarang mari selesaikan ritual masuk dapur. Dewi Laksmi berkata, aku akan melakukannya. Winata berkata, ibu, aku akan ikut denganmu juga untuk membantumu. Dewi Laksmi berkata, Winata, kenapa? Ini adalah ritual di mana aku masuk ke dapur untuk pertama kalinya. Bagaimana kamu yang akan memasak? Apa kamu merasa aku tidak tahu cara memasak? Winata berkata, tidak ibu, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku hanya ingin membantumu. Dewi Laksmi berkata, Winata, kamu telah menawari kami persembahan berkali-kali. Hari ini aku mendapatkan kesempatan ini untuk pertama kalinya bahwa aku bisa memberimu sesuatu. Katakan padaku bagaimana aku bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Winata berpikir, ibu Laksmi harus memasak berbagai hidangan dan aku harus makan. Apa yang tidak pernah aku impikan atau bayangkan akan menjadi kenyataan Garuda. Ketika pikiran merasa sangat senang setelah mempersembahkan kepada Tuhan, maka makanan yang diberikan oleh Tuhan akan memenuhi hidupku. Setelah beberapa waktu, Dewi Laksmi membagikan makanannya dan berkata, terimalah ini Prabu, sebagai langkah pertama aku di dapur, aku telah membuat makanan penutup favoritmu. Sri Wisnu menerima makanan itu dan Garuda berkata, kenapa kalian tidak makan? Sri Wisnu berkata, ketika seorang penyembah tidak makan sampai dia mempersembahkannya kepada Tuhan, lalu bagaimana aku bisa makan tanpa membuat para penyembahku makan? Silahkan makan, Dewi Winata. Untuk memakan kir buatan kekasihku, berapa lama lagi kamu akan membuatku menunggu? Winata kemudian mulai memakan kir itu, dan Sri Wisnu juga mulai memakan makanannya. Garuda berpikir, jika bibiku ada di sini, dia akan melihat betapa hormatnya ibuku. Jika memungkinkan, dia kemudian akan menyadari betapa besar dosa yang dia lakukan dengan menyiksa ibuku. Mahadewa berkata, semua kekayaan di dunia ini milikmu Prabu dan diciptakan olehmu. Tapi ritual ini penting untuk memberikan contoh ritual ini. Oleh karena itu, atas nama keluargaku, terimalah hadiah ini. Mahadewa kemudian memberikan hadiahnya kepada Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Dewi Saraswati berkata, kalian berdua adalah inkarnasi hidup untuk kesejahteraan umat manusia. Kalian selalu terus berbuat baik untuk umat manusia. Ini adalah berkat kami dan hadiah dari kami juga. Mereka semua kemudian memberikan hadiah kepada Laksmi Narayan. Garuda berpikir, apa yang akan aku berikan kepada Prabu Sri Wisnu dan Dewi Laksmi?